Lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir dari garis satu dimensi, yaitu part 3, kombinasi antara gerak horizontal dan vertikal. Oke, kita akan lihat ya kayak gimana nih, kayaknya seru nih ya. Oke, di sini punya cerita Dodi lempar bola dari lantai atas sebuah gedung ke bawah. Lajunya 4 meter per second, laju awalnya. Kemudian ada Robby, dia di luar gedung. Dia berlari dari keadaan diam dengan percepatan konstan untuk menangkap bola tersebut. Oke, jarak Dodi ke tanah 5 meter, jarak Robby ke gedung 3 meter. Berapa percepatan si Robby supaya pas menangkap bola dari Dodi? Ambil G-nya 10 biar gampang. Jadi kira-kira gini ilustrasinya ya. Nah, di sini kita punya gedung, kita kasih sumbu vertikalnya ke atas, ini tanahnya, ya sama dengan 0 kita anggapnya. Di sini nih si Dodi nih ya, Dodi ngelempar bola ke bawah, V0, kecepatan awalnya. Dia ada di ketinggian H nih, anggap aja dia ada di ketinggian H ya. Berarti yang ini nih, yang 5 meter ya. Kemudian ini si Robby, jaraknya 3 meter itu D, dia berlari dengan percepatan A. Oke, jadi simpelnya adalah gini, kita pengen percepatannya minimal kan. Kalau minimal berarti pas bola nyampe sini, si Robby juga nyampe sini gitu. Jadi pas aja pokoknya. Itu minimal banget gitu ya. Kurang dari itu nggak akan nyampe si Robby-nya. Nggak akan nyampe minimal. Kalau maksimalnya, oh nggak ada. Kalau udah kencang banget, dia nyampe duluan sebelum bolanya jatuh. Bisa tangkap. Nah, ini kita pengen carinya minimal. Jadi ngepas banget. Oke, berarti apa? Kalau ngepas banget, waktu bola nyampe tanah harus sama dengan waktu Robby nyampe titik yang sama. Gitu ya. Waktu dari bola ke sini harus sama dengan waktu dari si Robby ke sini juga. T-nya sama ya. Itu dia kuncinya, T-nya sama. Oke, sekarang kita harus cari nih masing-masing gerakannya gimana. Nah, ini kesannya dia kayak dua dimensi, tapi enggak. Karena gini, bola sendiri ini cuma gerak di sumbu Y. Satu dimensi doang jadinya. Si Robby sendiri cuma gerak ke kiri doang nih ya, berarti ke sumbu X lah misalnya itu. Satu dimensi doang ya, jadi aman. Nggak perlu pakai vektor-vektoran. Sekarang kasusnya yang mana dulu ya? Yang Robby dulu deh ya, yang Robby. Oke, Robby dia punya jarak D ya. Jadi dia harus menempuh jarak D nih. Ya kasus ini perpindahan sama dengan jarak karena Robby bergeraknya ke satu arah doang. Dan percepatannya konstan ya. Jadi kita bisa pakai rumus-rumus yang berkaitan sama percepatan konstan. Itu nanti X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat. Tapi ini dimodif. X min X0 itu perpindahan. Perpindahannya D. Berarti D sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat gini. Robby sendiri nggak punya kecepatan awal ya. Ini V0-nya V0 Robby. Bukan V0 yang bola ini, bukan. V0 Robby. Awalnya kan diam, jadi langsung 0 ini. Langsung setengah AT kuadrat aja. Ya, jadi dari sudut pandang Robby harus begini nih. D sama dengan setengah AT kuadrat. Sekarang kita cari dari bola ini ya. Yang gerak bukan Dodi ya, yang gerak bola. Dodinya tetap di dalam gedungnya. Repot kalau Dodinya jatuh juga. Sekarang bola diturunkan ke bawah. Ya berarti di bola ya. Rumusnya berarti apa? Y sama dengan Y0 plus V0T plus minus ya, sorry. Setengah GT kuadrat. Kita ambil konvensi semuanya ke atas positif, semuanya ke bawah negatif. Jadi gravitasinya akan ke bawah, negatif di sini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita pengen cari kapan bola nyampe tanah kan ya. Bola nyampe tanah, berarti kita kayaknya 0 dong. Ya kan? Berarti y-nya 0. Ketinggian awal bola ada di H. Ya udah itu ya 0 ya. V0-nya ada, larinya ke bawah, jadi minus. Min setengah GT kuadrat. Kalau dimodif jadinya gini, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi kita punya dua perumusan nih. Ini punya Robby, ini punya si bola. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, T-nya sama. T-nya nggak dibedain ya, T-nya sama. Oke, sekarang kita harus ngapain? Karena T-nya sama, bisa dong ya dieliminasi dan substitusi. T yang ini masukin ke sini. Iya, ini kalau diubah jadinya gini kan. T sama dengan akar 2D per A. Ya, jadi nanti kalau dimasukin ya, substitusi nanti dapat H-nya. H sama dengan V0 dikali T. T-nya ini akar 2D per A. Plus setengah G T kuadrat. Nah, gitu kan. Ya, ini kalau dirapihin ya, jadinya gini.
Nah, ini kalau dirapiin jadi kayak gini nih ya. V0 bla 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 sama dengan 0. Nah, sekarang gini nih ya. V0 tahu nggak? V0 tahu ya. Berapa? 4. D sama A, A-nya nggak tahu. Kan ditanya tuh, berapa percepatannya si Robi. D-nya tahu ya, jarak dari Robi ke gedung 3 meter. Oke, G tahu 10, H juga tahu 5 meter. Berarti sisa A kan ya? Gimana caranya kita nyari A di persamaan ini? Nah, kalian persamaannya bingung kita. Aduh, kok kayak gini ya? Ada dua A. Yang satu pakai akar, yang satu enggak gitu. Nah, tenang, ini bisa diakal-akalin jadi. Ini bisa diubah ke persamaan kuadrat. Misalkan, ya kita bikin variabel baru, U gitu ya. U sama dengan 1 per akar A. Kenapa begini? Kalau U-nya 1 per akar A, O-nya kalau dikuadratin, U kuadrat sama dengan 1 per A. Dan ada tuh, 1 per akar A ada di sini, 1 per A ada di sini. Nah, bisa tuh dicari. Nanti kalau dirapihin lebih lanjut, ini jadinya begini. V0 akar 2 DU. Ya, dari yang ini nih ya. Dimasukin tuh. Kemudian ini plus GD U kuadrat min H sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat ya. Tapi variabelnya bukan A, tapi U. Lebih lanjut lagi, sekarang kita masukin angka-angkanya ya, biar enak. Masukin semua angka-angka yang ada di soal. 30 U kuadrat. Dari sini nih, G kali D. 10 kali 3. Kemudian ini V0-nya 4, D-nya 3. Oke, ini nanti jadinya 4 akar 6, U min H ya. H-nya 5 meter. Nah, sekarang tinggal dihitung ya. Pakai rumus ABC atau pakai yang lain boleh. Kalau di faktorin sih kayaknya nggak akan ketemu ya. Susah. Nanti intinya kalian akan dapat ya U-nya itu kalau dihitung 0,276 atau U sama dengan minus 0,603. Karena pilih yang mana? Ini atau ini? Nah, sekarang kita lihat di sini. Definisi U itu 1 per akar A. Yang namanya akar itu nggak boleh negatif. Nah, jadi ini dijamin ya, ini pasti positif. Ini pasti positif, pasti. Nggak mungkin nggak. Jadi yang negatif itu nggak logis. Ini kita jangan pakai. Jadi yang minus U-nya dicoret ya, nggak usah dipakai. Oke, jadi nanti sekarang U-nya dapat 2,276, kita mau cari A kan. Kalau dibalik ya, berarti A-nya tuh 1 per U kuadrat. Dan ini kalau dicari, dihitung, masukin aja nih ya, udah dapat U-nya. Oke, 13,127 meter per second kuadrat. Ini percepatan minimal Robi. Seperti itu ya. Jadi memang harus ada trik yang harus diambil di sini. Pemisalannya di sini matematiknya harus jalan banget. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak, terutama dalam mengerti gerak satu dimensi. Jangan lupa like dan subscribe supaya lebih banyak video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.